Selamat datang di channel ini, tempatnya belajar asyik dan penuh inspirasi. Jika kamu ingin menggali lebih dalam tentang dunia akademis, dapatkan tips belajar yang efektif, dan eksplorasi ilmu pengetahuan yang seru, pastikan kamu tekan like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe. Dengan subscribe, kamu bakal selalu up to date dengan konten-konten yang bisa bantu kamu unggul di dunia pendidikan. Ayo, gabung dan jadi bagian dari komunitas belajar yang penuh semangat. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali kita dalam podcast atau kuliah-kuliah yang menurut saya kuliah-kuliah yang perlu sekali kita pahami berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita mencoba untuk menjelaskan satu kuliah umum keempat ya. Jadi 1, 2, 3 dan sekarang ini sudah yang keempat. Dan 3 kuliah pertama itu sebenarnya menjelaskan tentang terjadinya transformasi di universitas. Jadi universitas terkemuka di dunia, terutama sekali misalnya seperti ya Oxford, Harvard, ya MIT dan lain-lain itu sekarang berkembang program-program baru atau kuliah-kuliah baru yang mengikuti sebenarnya perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Teman-teman sekalian, jadi pada kuliah keempat dan yang kelima, saya memberikan satu contoh untuk program studi baru ya, atau misalnya kuliah-kuliah yang dimasukkan pada program-program S1 dan yang jelas bahwa ya kuliah itu adalah kuliah-kuliah yang memang berkaitan dengan permasalahan cyber. Teman-teman sekalian, ini kuliah umum yang keempat. Tadi saya katakan pada kuliah ini kita akan membahas contoh kuliah atau program studi virtual, dan sekarang kita bicarakan tentang virtual politik sebagai salah satu contoh transformasi dunia perguruan tinggi di era masyarakat teknologi informasi. Yang kita bahas pada kuliah ini adalah ya tentang cyber politics pada universitas era digital. Mahasiswa dan pendengar sekalian, pada kuliah ini kita sebenarnya mencoba menjelaskan tentang ya kuliah-kuliah yang sekarang berkembang di beberapa universitas terkemuka di dunia sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi atau yang kita sebut ya sebelumnya tentang era 4.0, 5.0 dan 6.0. Dan perkembangan ini menimbulkan pada universitas di negara-negara maju, terutama sekali di Eropa dan Amerika, membuka program dan mata kuliah baru. Yang antara lainnya akan kita bicarakan pada hari ini adalah virtual politics, dan yang kuliah yang kedua sebenarnya adalah tentang ya virtual leadership. Dan virtual politik dan virtual leadership ini hanya 2 ya program yang baru, dan begitu banyak sekarang program-program baru yang dibuka di berbagai macam universitas, terutama sekali universitas di Eropa dan Amerika. Dan boleh dikatakan sepertinya di Indonesia ini memang belum mulai masuk ke kuliah-kuliah baru ini. Memang kita sebenarnya awalnya sudah mencoba memikirkan seperti saya katakan sebelumnya, pembukaan program kajian strategik global Universitas Indonesia itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuka program-program baru itu. Teman-teman sekalian, seperti sudah disinggung tadi, pada podcast ini saya membahas tentang program yang saya sebut tadi dengan cyber politik. Teman-teman sekalian, kalau pada beberapa fakultas di Indonesia ini, hampir mungkin universitas-universitas itu ada
yang kita sebut dengan ya fakultas sosial, politik, dan berbagai macam ya program yang ada pada fakultas itu. Tapi mungkin saja belum ada yang kita sebut dengan kuliah baru yang kita sebut dengan cyber politik, apalagi misalnya program yang benar-benar mengkhususkan tentang cyber politik itu. Ini adalah sebuah sebenarnya model kuliah pengenalan. Jadi dalam pemikiran saya sekarang mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang apa dasar pemikiran perlunya dibuka program-program baru seperti cyber politics yang kita bahas sekarang ini. Teman-teman sekalian, pada program pasca sarjana terkemuka di dunia seperti dikatakan tadi, banyak sekali dibuka ya apa yang kita sebut dengan cyber politics. Dan kalaupun misalnya kita di Indonesia ini belum ada membuka yang khusus ya fakultas atau program studi cyber politik, tapi sebenarnya di dalam kehidupan kita politik kita sehari-hari itu sudah sangat bergelut atau menggunakan apa yang kita sebut dengan ya bagian-bagian tertentu dari cyber politik itu. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada bagian berikutnya untuk menjelaskan sebenarnya perbedaan antara ya program politik tradisional. Jadi apa perbedaan utama antara program politik tradisional yang sebenarnya itu sudah ada di berbagai macam universitas di Indonesia dan cyber politics. Pada cyber politik dan politik tradisional itu tentu ada bedanya. Dan pada bidang-bidang atau fokus kajian apa saja mereka berbeda. Dan metode analisis apa yang digunakan. Dan kemudian konteks penerapan ilmu politik itu. Lalu juga kita coba lanjutkan dengan penjelasan berikut ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan fokus kajian tersebut. Yang pertama kita coba jelaskan tentang politik tradisional. Ini hanya ringkas saja sebagai pembanding yang membedakan antara politik tradisional dengan politik ya cyber atau virtual politik. Teman-teman sekalian, pada politik tradisional fokusnya pada kajian lembaga negara, partai politik, proses legislasi, pada pemilu, hubungan internasional, ya, dan juga misalnya berkaitan dengan teori-teori politik yang berkembang ya sejak masa klasik hingga era modern. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya sudah menyiapkan juga itu satu filsafat politik atau teori politik yang awalnya saya mulai dari pemikiran politik tradisional masa Yunani sampai abad ya pencerahan dan kemudian masuk pada politik modern dan kemudian masuk pada cyber politik. Jadi ini sebenarnya kuliah kita tentang apa yang disebut dengan politik cyber ini. Saya sudah menyiapkan berbagai macam pokok bahasan yang berkaitan dengan cyber politik itu. Tapi sebelum masuk ke sana, tentu kita harus menjelaskan dulu secara sederhana apa sebenarnya perbedaan antara politik tradisional dengan cyber politik yang akan kita bahas nanti. Teman-teman sekalian, saya berikan sedikit contoh di sini tentang politik tradisional. Pada politik tradisional itu kajiannya tentang sistem pemerintahan tadi sudah katakan, misalnya tentang masalah demokrasi, tentang hubungan diplomasi antar negara, dan kebijakan publik. Jadi ini hanya lanjutan tadi penjelasan yang di atas. Kemudian pada cyber politik, fokusnya pada dinamika politik di era digital. Ini jelas sekali. Ya. Dan ada perbedaan yang sangat jelas, nanti kita jelaskan pada bagian-bagian berikutnya. Ya apa sebenarnya fokus dan apa yang dibicarakan pada ya cyber politik itu. Jadi yang termasuk yang dibahas pada cyber politik itu adalah ya peran teknologi informasi, kemudian media sosial, berbagai macam media sosial yang digunakan pada cyber politics, dan dunia maya dalam memengaruhi kekuasaan serta partisipasi politik ya. Terutama sekali misalnya partisipasi politik pada kampanye pemilihan umum, kampanye presiden, dan kebijakan publik. Teman-teman sekalian, jelas sekali kalau misalnya kita pahami dari apa yang dikemukakan secara ringkas ini tentang cyber politik, sebenarnya di dalam politik kita sehari-hari, hampir bisa dikatakan ini sebenarnya sudah ya kalaupun belum menjadi mata kuliah, secara akademis
tapi sudah menjadi bagian kehidupan di dalam politik kita sendiri. Teman-teman sekalian, kan kita tahu misalnya, kalau kita sekarang misalnya berkembang apa yang kita sebut dengan dalam pemilu itu, ya banyak sekali apa yang disebut misalnya sekarang dikatakan ya ternak kampanye, ternak yang berkaitan misalnya dengan ya upaya bagaimana sebenarnya itu dalam bentuk propaganda politik. Dan nanti kita jelaskan salah satu bagian di dalam pembahasan tentang cyberpolitik, tentang ya apa yang kita sebut tadi dengan propaganda politik. Dan pada propaganda politik itu sering sekali sebenarnya digunakan bukan hanya sekedar hoax saja, tetapi itu adalah satu bentuk propaganda yang sebenarnya sangat memilahkan antara dua ya kelompok dalam politik yang bersaing. Tadi kita jelaskan itu dengan ya post-truth di dalam politik. Jadi post-truth di dalam cyber politik. Teman-teman sekalian, jadi studi tentang propaganda digital ya, ini sudah kita mulai singgung. Kemudian pengaruh algoritma terhadap opini publik, ingat ya. Buzzer-buzzer itu sangat berpengaruh sekali. Ya, buzzer bayaran itu sangat berpengaruh sekali pada opini publik. Dan ini yang sebenarnya mengembangkan tadi apa yang kita sebut dengan politik yang sebenarnya kotor, ya, politik propaganda yang tidak bertolak dari fakta, tapi dia lebih pada opini. Dan opini itu sebenarnya opini yang memang sengaja dibentuk, ya, tanpa harus ada ya fakta atau kebenaran. Malah itu biasanya menjauhi fakta dan kebenaran. Teman-teman sekalian, jadi pengaruh algoritma terhadap ya opini publik dan ancaman cyber terhadap sistem demokrasi itu menjadi kajian penting di dalam cyber politik. Teman-teman sekalian, sudah mulai kelihatan dan mudah-mudahan nanti ketika kita misalnya masuk pada pembahasan tentang ya politik, mulai dari pemikiran politik ya Plato, Aristoteles dan seterusnya, misalnya sampai pada pemikiran, dan saya mungkin hanya menyinggung sedikit tentang politik Islam ya, dan kemudian setelah itu nanti masuk pada sedikit juga membahas tentang politik pada masa Kristen, dan kemudian kita masuk pada politik modern dan cyber politik. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya di sini pada kuliah kita ini akan dibahas yang pertama tadi, kita menjelaskan ya tentang permasalahan yang berkaitan dengan ya apa yang kita sebut atau apa yang kita bahas pada cyber politik. Pada bagian yang kedua ini kita membahas tentang masalah yang berkaitan dengan metode analisis yang digunakan. Teman-teman sekalian, pada politik tradisional ya kita sering sekali pada umumnya menggunakan metode analisisnya cenderung sebenarnya menggunakan pendekatan historis, pendekatan hukum, institusional, atau struktural untuk memahami dinamika politik yang ada. Contohnya, analisis peran parlemen dalam proses legislasi, atau evaluasi perjanjian internasional, atau juga misalnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan politik yang berkembang sekarang, misalnya antara kecenderungan antara satu politik dan politik lain, dan kemudian kecenderungan misalnya perbedaan ideologi, kepentingan pada masing-masing partai politik itu. Perbedaannya dengan cyber politik adalah pada cyber politik ya metodenya lebih menggunakan pendekatan yang lebih interdisipliner. Ingat teman-teman, setiap kita sekarang kuliah dan setiap saya baca buku, Anda baca buku nanti yang berkaitan dengan cyber politik, berkaitan misalnya dengan cyber cyber virtual leadership, virtual management dan seterusnya, itu bisa dikatakan ya hampir pasti menggunakan pendekatan yang lebih interdisipliner, bukan monodisipliner. Kalau Anda misalnya, atau kalau kita misalnya membicarakan tentang permasalahan ya, kejahatan cyber, maka kejahatan cyber itu nanti akan berkaitan dengan permasalahan ideologi, permasalahan kepentingan, permasalahan politik, dan seterusnya, keamanan, dan lain-lain. Jadi, kita melihat sekarang perbedaan yang mulai sangat mendasar antara metode yang digunakan pada politik tradisional dengan cyber politik. Jadi teman-teman sekalian,
Jadi studi terhadap big data, jadi analisis big data, studi jaringan, dan analisis algoritma itu adalah metode yang banyak digunakan pada riset atau pembahasan tentang cyberpolitik. Ini mencakup teknologi digital, keamanan cyber, dan etika penggunaan teknologi dalam politik. Teman-teman sekalian, kita lihat sekarang kalau di lingkungan kita umumnya, yang menggunakan tentang cyber politik itu sepertinya tidak paham sama sekali tentang cyber politik, ataupun kalau paham tidak merasa ada masalah kalau misalnya dia melanggar etika dalam politik cyber itu. Teman-teman sekalian, selanjutnya saya berikan di sini contoh. Jadi analisis pola penyebaran disinformasi di media sosial atau dampak internet terhadap gerakan protes, baik misalnya secara nasional atau global, itu sering sekali kita peroleh dari apa yang kita sebut dengan cyber politik. Kalau kita bicara misalnya tentang cyber politik, dan kemudian ada misalnya dari teman-teman mahasiswa S2, S3 yang mau mencoba untuk melakukan riset tentang cyber politik, banyak sekali kita bisa gunakan. Anda bisa ambil contohnya misalnya tentang permasalahan bagaimana misalnya perang antara Israel dan Palestina, dan itu banyak sekali masalah yang muncul di situ. Kemudian misalnya perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi teman-teman sekalian, analisis pola penyebaran disinformasi di media sosial itu sebenarnya memberikan wawasan yang sangat luas bagi kita. Jadi media sosial atau dampak internet itu memberikan sebenarnya ruang yang sangat luas bagi kita untuk bisa mendapatkan apa yang harus kita teliti, karena ini sebenarnya memang seperti perluasan atau sebenarnya sebagai dasar untuk kuliah-kuliah saya di kajian strategik global. Jadi kajian strategik global itu selalu mencoba untuk menjelaskan tentang permasalahan, tentang teori, metode, dan kemudian masalah-masalah yang sedang berkembang pada era yang kita sebut dengan era global. Teman-teman sekalian, yang ketiga kita membicarakan tentang konteks penerapannya. Pada konteks penerapan ada perbedaan mendasar juga antara penerapan politik tradisional dengan penerapan politik cyber itu atau virtual. Teman-teman sekalian, pada politik tradisional itu lebih banyak berkutat pada ruang fisik seperti parlemen, lembaga pemerintahan, dan organisasi internasional yang juga sifatnya sebenarnya tradisional. Contohnya, studi tentang struktur PBB, atau misalnya struktur NATO, atau misalnya sekarang lagi dibentuk misalnya apa yang dikatakan misalnya dengan BRICS, atau juga bisa melakukan misalnya tentang politik yang berhubungan dengan diplomasi antar negara. Teman-teman sekalian, dan ini juga sebenarnya tema yang menarik. Bagaimana sekarang misalnya kita lihat ada perubahan dari model politik yang selama ini sepertinya seperti hanya terbelah dua kutub besar, dan sekarang mulai pecah menjadi berbagai macam kelompok yang mulai terpecah, dan semakin jelas sekarang setelah misalnya terjadinya atau katakanlah misalnya begitu kita masuk pada era transformasi atau perkembangan teknologi informasi. Teman-teman sekalian, pada politik cyber fokusnya adalah pada ruang digital. Jadi bukan pada ruang fisik seperti parlemen yang tadi kita katakan, lembaga pemerintahan atau organisasi internasional. Tapi pada cyber politik kita lebih berfokus pada kajiannya ruang digital atau ruang virtual seperti misalnya media sosial, kemudian forum daring, dan platform digital lainnya. Teman-teman sekalian, untuk lebih jelas kita berikan sedikit contoh di sini, misalnya pengaruh Twitter dalam kampanye politik atau serangan cyber terhadap infrastruktur pemilu. Teman-teman sekalian, ini adalah hanya contoh yang sangat ringkas dan sederhana, dan teman-teman sekalian apalagi misalnya pada program pasca sarjana
S2 dan S3, memang ini sebenarnya bagian kajian penting di dalam apa yang disebut dengan kajian strategik global. Ya. Jadi kajian strategik global itu sebenarnya kita tidak menutup atau mengungkung diri kita hanya membicarakan tentang permasalahan politik lokal, nasional, tapi kita sudah masuk pada perkembangan apa yang kita sebut dengan cyberpolitik itu. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah isu yang dikaji. Pada bagian yang keempat ini, perbedaan antara isu yang dikaji, diteliti pada politik tradisional dan politik cyber atau digital politik itu memang ada juga perbedaan yang jelas. Yang pertama adalah pada kajian yang sifatnya politik tradisional, biasanya yang menjadi fokus itu ya besar sekali pada permasalahan demokrasi, ya, demokrasi tradisional dan partisipasi dari warga negara. Kemudian juga membicarakan tentang konflik antara negara, ya, dan perang konvensional. Kemudian juga membahas tentang kebijakan ekonomi dan sosial konvensional. Sementara begitu kita masuk pada cyberpolitik, maka fokusnya berbicara tentang demokrasi digital dan partisipasi berbasis teknologi. Ya, jadi dia jelas semakin meluas karena sekarang misalnya ya kita tidak perlu ya berada di Los Angeles untuk bisa melihat bagaimana misalnya dampak masalah ya sosial politik ya ekonomi dari timbulnya ada kebakaran yang luar biasa itu, atau kita tidak perlu misalnya ya harus berada di Palestina untuk bisa melihat bagaimana misalnya penderitaan masyarakat di sana dan bagaimana misalnya itu membentuk atau menimbulkan rasa bagi kita untuk ya berjuang atau paling tidak misalnya membela kepentingan masyarakat yang tertindas, karena itu sebenarnya berkaitan dengan permasalahan azazi demokrasi yang juga dibicarakan baik misalnya pada politik ya tradisional atau cyberpolitik. Yang berikutnya adalah ya konflik dunia maya. Ingat teman-teman sekalian, tadi kalau kita katakan misalnya konflik pada ya realitas virtual, realitas yang biasa kita hadapi, maka sekarang kita lebih banyak misalnya bicara melalui konflik dunia maya. Teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa kita sekarang yang di S2, S3, sering sekali dan hampir sebagian besar mereka itu memang memperoleh data-data itu dari ya cyberpolitik itu. Jadi seperti perang, ya, yang dimaksud di sini adalah perang cyber, dan juga misalnya tentang sabotase digital, ini juga hal-hal yang sangat menarik kalau misalnya Anda ingin memperdalam, membahas itu, atau melakukan riset tentang permasalahan itu. Yang berikutnya adalah tentang regulasi teknologi, kemudian privacy, ya, privacy data, kemudian permasalahan etika, kecerdasan buatan dalam politik, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, jadi ruang cyberpolitik itu sebenarnya sangat luas. Ya, jadi bagaimana misalnya regulasi tentang ya teknologi, kemudian bagaimana permasalahan perlindungan pada privacy data. Ya, ingat, sebenarnya pemerintah mestinya harus bisa melindungi data-data, bukan hanya data negara, tapi juga misalnya perusahaan dan individu. Dan kemudian misalnya data etika yang berkaitan misalnya tentang etika kecerdasan buatan dalam politik dan lain-lain seterusnya. Teman-teman sekalian, kita sekarang bicara tentang etika kecerdasan buatan. Dan itu sebenarnya sekarang yang sering sekali dibicarakan ya, ketika muncul permasalahan apakah benar, apakah bisa dipercaya kalau misalnya ya artificial intelligence itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang katakanlah misalnya berbahaya atau segala macam dan seterusnya, dan kita tidak memahami sebenarnya dasar pemikiran yang mengatakan bahwa itu akan sangat berbahaya atau justru misalnya itu tidak. Dan itu sebenarnya tergantung pada apa yang kita sebut dengan etika kecerdasan itu. Apakah kita misalnya melakukan ya atau pengembangan penerapan artificial intelligence itu ya dengan sesuai dengan etika, sesuai dengan kepentingan untuk kemanusiaan,
bukan misalnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi sekarang sebenarnya dengan munculnya apa yang kita sebut dengan cyber politik itu memerlukan kerjasama yang sangat intens, memerlukan kolaborasi antara berbagai macam negara, terutama sekali yang berkaitan dengan permasalahan etikanya. Permasalahan etika dan bagaimana misalnya kalau etika itu dilanggar. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya ya kita jelas dengan adanya masalah ya pagar di lautan, ya pagar laut di daerah Cengkareng itu, ya Tangerang itu justru sebenarnya menimbulkan permasalahan yang awalnya hanya diketahui hanya sekelompok kecil, sekarang dia bukan hanya sifatnya ya nasional tapi menjadi global. Teman-teman sekalian, ya kalau misalnya permasalahan itu kita lihat hanya dari permasalahannya sifatnya nasional, itu jelas-jelas sekali sebenarnya pelanggaran yang sangat mendasar karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita misalnya jelaskan itu hubungannya misalnya dengan permasalahan yang berkaitan dengan global atau internasional, itu juga akan menjadi masalah ketika misalnya ada hutan yang sekian banyak, sekian luas itu misalnya dibabat. Jadi ada hubungan satu masalah dengan masalah yang lain. Tadi kita katakan hampir semua permasalahan yang muncul pada kajian strategik global itu atau apa yang kita sebut misalnya yang muncul sekarang ini sangat berkaitan dengan apa yang kita bicarakan pada cyber akademis. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah relevansi era globalisasi. Dan pada relevansi era globalisasi ini kita bisa lihat misalnya kita bahas tentang politik tradisional. Pada politik tradisional tetap relevan dalam konteks stabilitas sistem pemerintahan, terutama sekali sistem pemerintahan tradisional dan diplomasi klasik. Diplomasi yang biasanya secara langsung berhadapan-hadapan. Sementara pada cyber politics ya justru menjadi sangat penting dalam memahami era globalisasi di mana politik ya dipengaruhi oleh interaksi digital lintas negara dan isu-isu yang kita sebut sebagai post-truth. Ingat teman-teman tadi ya, saya sudah menyiapkan satu materi yang sangat menarik tentang post-truth itu. Bagaimana misalnya melalui post-truth ya masyarakat lebih percaya pada hal-hal yang tidak ada datanya, tetapi ya dipercaya orang yang dikemukakan melalui post-truth. Dan umumnya di Indonesia ini sekarang yang dikatakan ternak. Jadi arah orang-orang yang memang diternak untuk bisa menciptakan apa yang disebut dengan ya politik post-truth itu. Itu adalah sebenarnya sebentuk apa yang saya katakan tadi, itu seperti model propaganda untuk mendukung ya tokoh tertentu di dalam pemilu dan tidak memerlukan apakah itu melakukan dengan disinformasi atau misalnya dengan mempertentangkan antara politik identitas melalui online. Teman-teman sekalian, politik identitas online itu sering sekali digunakan sekarang dan itu sering sekali sebenarnya dibumbui oleh apa yang kita sebut tadi dengan ya politik post-truth. Jadi pada politik post-truth itu satu materi yang sangat menarik. Mudah-mudahan ya itu bisa kita lanjutkan tidak beberapa kali kuliah setelah ini, dan saya tinggal sebenarnya menyelesaikan tentang ya merevisi, memperbaiki tentang tulisan yang berkaitan dengan post-truth itu. Teman-teman sekalian, berikutnya misalnya pada politik ya tradisional lebih menekankan kajian pada institusi dan dinamika politik di dunia fisik, sedangkan pada cyber politik berfokus pada pengaruh teknologi digital dan dunia maya dalam membentuk realitas politik kontemporer. Ya. Sekarang sebenarnya di lingkungan kita itu masih dominan apa yang kita sebut misalnya tentang ya politik tradisional dan sedikit mulai bercampur dengan apa yang kita sebut dengan, tapi itu bukan pembahasan, bukan misalnya pembicaraan akademis tentang apa yang kita sebut dengan cyber politik, tetapi lebih ya didominasi oleh pemahaman, penjelasan, pemikiran dalam politik tradisional. Teman-teman sekalian, jadi program cyber politik
mengintegrasikan teknologi sebagai aspek utama untuk memahami tantangan dan peluang baru dalam politik global. Ya. Jadi pada teknologi yang kita katakan mengintegrasikan teknologi sebagai aspek utama untuk memahami tantangan dan peluang baru dalam politik global. Teman-teman sekalian, saya sekarang melihat ya Prabowo dan mungkin ada timnya ini sangat-sangat memperhatikan sekali bagaimana menggunakan apa yang kita sebut dengan ya cyber politik, virtual politik ini untuk membentuk citra dan juga mungkin untuk misalnya bagaimana mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia, terutama sekali misalnya masalah politik dan juga ekonomi. Teman-teman sekalian, ya, saya melihat sekarang misalnya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu adalah menunjukkan pemahaman yang cukup baik tentang apa yang kita bicarakan sekarang atau hari ini, tentang apa yang kita sebut dengan cyber politik. Jadi dalam waktu singkat ke negara-negara tertentu dan sekarang ada di India, dan ingat India itu adalah negara besar dan India itu sekarang adalah ya sama dengan Indonesia bergabung dengan BRICS. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya Rusia, Cina, India, Indonesia, ya Afrika Selatan dan begitu banyak sekarang mulai ada ya bergabung pada BRICS, maka itu sebenarnya satu hal yang memungkinkan terjadinya perubahan politik ekonomi secara global. Teman-teman sekalian, berikutnya kita bicarakan pada bagian yang keenam adalah perubahan dinamika global revolusi digital. Pada perubahan dinamika global revolusi digital ini kita membahas tentang perkembangan teknologi digital itu dan bagaimana internet telah mengubah cara manusia berintegrasi, melakukan berbagai kegiatan politik dengan menggunakan teknologi informasi itu. Dan kemudian kita lihat sendiri bagaimana teknologi informasi itu berkembang dengan cepat dan itu sebenarnya menuntut para apalagi misalnya para dosen, para ahli politik untuk memahami tentang bagaimana perkembangan tentang ya politik cyber itu, virtual politik itu yang relevan dengan fenomena sosial, politik, budaya yang berkembang sekarang misalnya pada era 4.0, 5.0, dan 6.0 misalnya di beberapa negara seperti Jepang. Mereka sekarang sebenarnya sudah lebih ya mulai menghadapi tentang apa yang disebut dengan ya era 6.0. Dan teman-teman sekalian, pada pembahasan kita sebelumnya sudah dikemukakan bahwa ya pada mulai dari munculnya era 4.0 itu dikatakan kemarin kuliah kita beberapa atau 3 kali kuliah sebelumnya itu menjelaskan bahwa pada era 4.0 itu sebenarnya ada kecenderungan yang sangat kuat ya perhatiannya fokusnya pada teknologi ya. Sementara begitu kita masuk pada era 5.0 sudah ada kesadaran ya secara walaupun terbatas misalnya pada ilmuwan kesadaran bahwa apa yang kecenderungan atau fokus pada era 4.0 itu dianggap akan membahayakan. Oleh karena itu sekarang sudah mulai pada ya era 5.0 dan apalagi pada 6.0 itu justru sebenarnya mencoba untuk bagaimana teknologi informasi itu tidak menjadi masalah besar bagi manusia dan kemanusiaan dan juga misalnya bagi alam. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang dan saya sekarang walaupun misalnya masih dalam pengertian awal sebenarnya untuk membicarakan, membahas tentang permasalahan ini, tapi saya melihat ada sangat baik sekali kalau misalnya di Universitas Indonesia dikembangkan ilmu-ilmu yang berkembang sekarang. Teman-teman sekalian, saya dulu mengharapkan itu yang kemarin juga saya katakan bahwa mengharapkan sebenarnya ilmu-ilmu yang seperti perkembangan sekarang ini itu dimulai di kajian strategik global. Tapi masih kurang dapat perhatian. Teman-teman sekalian, jadi kuliah cyber politics ini diterapkan relevan sekali dengan perkembangan teknologi informasi sekarang. Jadi meskipun misalnya ada upaya misalnya program dan kuliah cyber politik ya, dan biasanya ada sedikit disinggung tentang permasalahan-permasalahan
ya politik itu, tapi bukan politik dalam pengertian apa, tapi berkaitan biasanya dengan apa yang kita sebut misalnya pada bidang-bidang ya sains komputer itu, mereka bicara misalnya tentang etika, bicara dengan hal yang sangat terbatas, masih terbatas sekali. Tapi mulailah kita anggap itu sebagai sebenarnya langkah awal untuk bisa memasuki apa yang kita sebut tadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas pada berbagai macam bidang ilmu pengetahuan tentang apa yang disebut dengan cyber politik, cyber virtual, ini virtual itu virtual, ya manajemen dan seterusnya. Teman-teman sekalian. Jadi ya cyber politics ya merupakan satu model kuliah yang berbeda dengan kuliah tradisional, dan sekarang di negara-negara maju dan berkembang itu berbeda. Jadi negara maju lebih banyak sekarang menggunakan apa yang kita sebut dengan cyber politik itu, sementara di negara-negara berkembang masih berkutat pada politik tradisional. Teman-teman sekalian, jadi kita lanjutkan. Dalam bidang politik tadi sudah kita lihat perbedaan itu, dan para pemimpin misalnya, program-program ya yang kita kemukakan mulai dari kuliah pertama sampai kuliah sekarang ini, kita sebenarnya sekarang mulai memberikan pemahaman, walaupun ringkas, tentang perlunya perubahan di universitas. Perlunya perubahan misalnya mulai dari apa yang kita sebut misalnya dengan politeknik, ya, sekolah-sekolah kejuruan, itu tidak mungkin lagi hanya bergerak atau tidak melakukan perubahan. Tidak melakukan perubahan atau perkembangan misalnya tentang kurikulum yang diberikan, karena akan ketinggalan zaman dan mahasiswa atau sarjana yang lepas dari universitas itu tidak bisa memahami, apalagi misalnya menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, padahal pada prinsipnya bahwa kuliah itu hanya, atau paling tidak yang paling penting adalah bagaimana membantu mereka untuk menyiapkan misalnya kesiapan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah atau problem-problem yang baru. Teman-teman sekalian, jadi perlu sekali misalnya para pemimpin, akademisi, dan profesional itu benar-benar memahami apa yang ditugaskan padanya. Ya, saya sebenarnya, dan itu merupakan kecenderungan yang luar biasa, terutama sekali di kalangan akademisi. Bagaimana mungkin misalnya, ya, ini bukan merupakan hal yang sifatnya menghina, tidak. Tapi bagaimana mungkin misalnya masyarakat atau kelompok intelektual itu merasa nyaman ketika misalnya ya Gibran itu menjadi wakil presiden. Apakah itu sesuai dengan apa yang disebut misalnya dengan perlunya profesionalitas? Apakah itu misalnya sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prabowo tentang ya kabinet yang para ahli ya? Teman-teman sekalian, ini menurut saya bukan hanya, kalau saya sebenarnya melihatnya, itu akan lebih memberikan beban terus-menerus. Kalau misalnya dia tidak mengundurkan diri, itu akan memberikan beban terus-menerus untuk diri dan keluarganya. Karena dia menghadapi sebenarnya suatu pekerjaan yang sama sekali di luar kemampuan dan di luar jangkauannya. Dan Anda bisa bayangkan sekarang bagaimana setiap hari ya permasalahan-permasalahan tentang itu muncul terus. Saya mungkin dalam 1-2 hari pun ya orang selalu membicarakan saya secara tidak menyenangkan, saya akan mundur secepatnya. Teman-teman sekalian, jadi kita lanjutkan. Jadi globalisasi dalam konteks politik, ekonomi, globalisasi memperluas jangkauan komunikasi, kolaborasi, dan konflik ke arah digital. Sehingga pemahaman tentang cyber politics itu menjadi sangat penting, dan bukan hanya cyber politik, tetapi juga cyber atau virtual pada bidang-bidang ilmu lain itu sekarang yang sedang berkembang di negara-negara maju. Dan sering saya kemukakan di sini sebenarnya contohnya, bukan karena hanya 2 itu yang penting, tetapi kita membatasinya misalnya pada Harvard dan Oxford. Dan memang kedua universitas itu kan sering dikatakan sebagai satu contoh untuk ya universitas global.
ya terkemuka untuk global. Yang ketujuh adalah permasalahan yang ketujuh yang kita bicarakan di sini adalah kebutuhan kepemimpinan baru, dan kepemimpinan baru itu adalah kepemimpinan virtual. Jadi kepemimpinan virtual itu dalam dunia kerja politik sekarang modern itu sangat diperlukan. Dan banyak sekali misalnya organisasi yang mengadopsi tim virtual lintas negara. Dan program-program ini bertujuan untuk mengajarkan keterampilan ya seperti manajemen ya dan manajemen jarak jauh, motivasi tim virtual, dan pembangunan budaya organisasi dalam ruang virtual atau ruang digital. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang kita kuliahkan dan bicarakan sekarang ini sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut misalnya rencananya untuk dibuka di program kajian strategi global, itu apa yang disebut dengan ya virtual leadership, cyber leadership, kepemimpinan virtual. Karena ini akan sangat berkaitan sebenarnya tentang berbagai macam, misalnya bagaimana kita membicarakan tentang permasalahan keterampilan, manajemen jarak jauh, kemudian misalnya motivasi tim virtual, dan pembangunan budaya organisasi dalam ruang virtual. Itu sebenarnya sudah menjadi dan dilakukan ya 20 tahun yang lalu di negara-negara maju. Teman-teman sekalian, jadi adaptasi yang berikutnya adalah adaptasi sosial budaya. Maksudnya begini, perkembangan itu biasanya memang sering sekali disebabkan oleh adaptasi sosial budaya. Ingat teman-teman sekalian, pandemi COVID-19 itu mempercepat transisi ya dari pekerjaan yang biasanya dikerjakan di rumah, kuliah yang sifatnya ya langsung daring, kemudian akhirnya mau tidak mau harus digantikan, diubah dengan cara baru. Jadi adaptasi sosial budaya itu sebenarnya sangat bagus. Kalau misalnya sekarang kita mencoba, misalnya universitas di Indonesia ini, ya perguruan tinggi di Indonesia ini mencoba untuk bisa melakukan adaptasi dan jangan terlalu tertinggal, ya supaya misalnya kita bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, dan kemudian itu memperjelas sebenarnya kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu mengelola tim secara virtual. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya kalau kita mulai sekarang buka program itu, misalnya di program pasca sarjana S2 S3, maka ya alumni-alumni atau alumnus program ini mereka akan bisa mengembangkan itu dalam lingkungannya, dan mudah-mudahan itu bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak bisa memahami dan menerapkan apa yang kita sebut dan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Teman-teman sekalian, saya sengaja sebenarnya berupaya untuk membicarakan ini bukan hanya untuk UI atau kajian strategi global, karena saya pikir sebenarnya ada keharusan dan kewajiban moral untuk bisa mengungkapkan ini, paling tidak hanya sekedar pemicu. Teman-teman sekalian, pasti banyak profesor yang sudah juga sebenarnya melakukan ini, tetapi mungkin tidak secara terbuka. Makanya saya mulai untuk bisa mengungkapkan ini secara terbuka untuk semua, walaupun sebenarnya apa adanya. Teman-teman sekalian, saya menyiapkan itu biasanya malam saya siapkan, kemudian itu untunglah sekarang ya itu yang kita sebut pentingnya apa yang disebut dengan teknologi informasi. Yang penting ada gagasan, dan kemudian nanti kita bisa diskusikan, kita bisa cari bahan-bahan itu misalnya dari internet ya. Yang penting kita mempunyai ada gagasan ya, ada gagasan, dan kemudian akhirnya kita coba susun gagasan itu seperti membuat satu tesis dan disertasi, dan kemudian kita mencoba untuk bisa mencari data-datanya melalui ya internet. Teman-teman sekalian, yang kedelapan adalah meningkatnya kompleksitas dunia digital. Ingat kompleksitas, tadi sudah kita bicarakan tentang pendekatan interdisipliner, dan sebelumnya kuliah pertama sudah kita bicarakan tentang kuliah interdisipliner, pendekatan interdisipliner. Di kajian strategi global ini sudah selama ada program itu sudah menjadi kuliah penting wajib untuk semua program tentang filsafat ilmu dan metodologi, dan itu sebenarnya berkaitan tentang berbagai macam metode yang harus digunakan, termasuk misalnya tentang ya critical thinking dan ya creative thinking, kemudian berbagai macam metode yang digunakan. Teman-teman sekalian, saya tidak memahami sebenarnya bagaimana untuk menjelaskan tentang metode-metode itu.
Dan sulit sekali juga untuk bisa menemukan seorang ahli yang memahami tentang metode yang digunakan pada yang masalah dunia virtual. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah keamanan cyber. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan keamanan cyber itu adalah bagaimana mengatasi ancaman terhadap privasi dan keamanan pada data-data menjadi isu utama di ranah politik dan psikologi. Ya, mengapa politik dan psikologi? Karena sebenarnya begini, bukan berarti pada bagian lain tidak, tetapi saya sudah menyiapkan sebenarnya 2 kuliah. Yang pertama adalah tentang cyber politik, yang kedua adalah cyber psychology, dan itu mungkin yang akan saya kemukakan besok atau setelah ini. Bahannya juga sudah ada. Teman-teman sekalian, jadi cyber politics mempelajari pengaruh digital terhadap proses politik, termasuk keamanan informasi, disinformasi, dan manipulasi pemilu. Teman-teman, ini pekerjaan berat ini panitia pemilu, setiap kita pemilu. Ya, mengapa? Karena ada tidak kejujuran. Mengapa? Karena memang ada ya apa yang kita sebut tadi berkembangnya apa yang disebut dengan ya buzzer yang memperluas apa yang kita sebut misalnya tadi dengan ya politik propaganda yang tidak positif. Teman-teman sekalian, politiknya yang berikutnya adalah tentang politik virtual. Teman-teman sekalian, pada bagian politik virtual itu sebenarnya kita perlu memahami semakin banyaknya interaksi manusia yang terjadi di ruang digital. Dan ini membuat pentingnya kita untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi pandangan kita, pandangan orang lain, perilaku kita, perilaku orang lain, dan hubungan antara manusia. Teman-teman sekalian, yang berkaitan dengan permasalahan pandangan, yang berkaitan dengan perubahan identitas, yang berkaitan dengan misalnya hubungan antara sesama, itu sebenarnya menjadi kajian penting pada apa yang kita sebut dengan cyber psychology. Teman-teman sekalian, jadi cyber psikologi itu sekarang satu ilmu yang sangat penting karena memang begitu banyak masalah kejahatan itu sebenarnya disebabkan atau paling tidak dipengaruhi oleh apa yang kita sebut dengan ya, teknologi cyber. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, memahaminya itu, perlu sekali kita misalnya mengembangkan apa yang kita sebut dengan virtual psychology itu. Saya mungkin ada sekitar 20 tulisan, bukan tulisan ya tulisan tapi memang dari sumber-sumber yang terbatas, bukan seperti membuat tesis dan disertasi. Tapi bagi saya itu hal yang sangat penting untuk bisa misalnya memahami dan coba untuk bisa bukan hanya sekedar memahami, tapi bagaimana misalnya seorang psikolog sekarang ini tanpa memahami tentang permasalahan cyber psikologi itu. Ya ada mungkin 1-2 di Indonesia ini. Ya, teman-teman sekalian, Indragiri, saya lupa, teman-teman maaf saya lupa nama lengkapnya, tapi selalu itu yang biasa yang muncul. Dan di lingkungan UI ada teman saya Zora, ya, dia memang waktu itu kuliah di program pasca sarjana psikologi untuk kalau tidak salah hanya S2-nya, dan saya waktu itu begitu pertama sekali bertemu di kajian strategi global, malah Zora itu mengatakan, Pak Ahyar, saya kan dulu adalah mahasiswa Pak Ahyar di program pasca sarjana psikologi, dan dia mengambil program doktornya saya tidak tahu di mana di luar negeri, dan dia sekarang termasuk sebenarnya menurut saya yang paling produktif, terutama sekali buat tulisan-tulisan yang setingkat internasional. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah perkembangan teknologi informasi dan globalisasi melalui artificial intelligence. Ini mempengaruhi cara berpikir, cara bekerja, generasi-generasi, terutama sebenarnya generasi milenial yang lahir tahun 1980-an sampai 1996, dan bagi generasi milenial, apalagi misalnya sebelum tahun 1980-an, itu berarti sebenarnya hampir dikatakan gaptek. Ya, saya sebenarnya secara teknis saya gaptek, tapi mungkin hanya mencoba berupaya untuk memahami secara teoritis, tetapi praktisnya
hampir sangat terbatas. Jadi tidak sesuai sebenarnya kalau mestinya teori dan praksis itu seperti dikatakan oleh para tokoh-tokoh pada masa Frankfurt, ya, harus ada keterkaitan atau hubungan antara teori dan praksis. Teman-teman sekalian, memang ada nanti beberapa generasi. Coba Anda bayangkan, kalau generasi ke generasi yang sekarang misalnya kita sebut sebagai generasi ya baby boom, ya, mulai dari generasi apalagi misalnya generasi X, ya, yang lahir tahun 1995 sampai 1980, kemudian generasi Y atau milenial ini lahir tahun 1981 sampai 1996, dan kemudian generasi Z lahir tahun 1997 sampai 2012, dan generasi Alpha lahir pada tahun 2010 sampai 2025. Teman-teman sekalian, sekarang menurut teman-teman sekalian, mulai pada generasi apa yang paling besar pengaruh perkembangan teknologi informasi itu pada mereka? Anda bisa bayangkan bagaimana misalnya kalau pada generasi Z dan generasi Alpha itu, cara berpikir mereka, cara bersikap mereka, kemampuan mereka, dan segala macam itu sudah berubah, berbeda sekali dengan generasi-generasi awal. Teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya yang kita katakan perlunya sekarang mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi itu, karena nanti merekalah yang sebenarnya akan bertugas, bekerja, menyelamatkan, atau bukan tidak cuma menyelamatkan negara ini. Oleh karena itu, jangan sampai misalnya kita terlalu tertinggal. Mudah-mudahan memang ini adalah masalah yang benar-benar sama-sama kita pikirkan, karena ada pengaruh yang sangat luar biasa dari apa yang kita sebut tadi dengan pengaruh dari teknologi informasi itu pada pemikiran, pemahaman, dan sikap setiap generasi. Teman-teman sekalian, jadi generasi beta yang lahir misalnya sekarang masih hari ini ada Januari ini, ya, ini adalah generasi yang lahir tahun 2025 sampai nanti 2039. Ini memang mereka mulai dari kandungannya pun ibunya sudah mempengaruhinya tentang apa yang kita sebut, ya, dampak dari teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, jadi pada hari ini sebenarnya kita menjelaskan tentang banyak hal, tentang hal-hal yang sangat mendasar, yang membicarakan tentang perlunya apa yang kita sebut tadi dengan perkembangan pemikiran, perkembangan ilmu pengetahuan di beberapa negara, dan juga yang terutama sekali yang kita ini kan sekarang itu adalah di Indonesia. Bagaimana supaya Indonesia ini pendidikannya, terutama sekali pendidikan tingginya, yang mulai dari, ya, apa yang kita sebut mulai dari pendidikan yang sifatnya misalnya vokasional, ya, S1, S2, dan S3 itu ada baiknya mulai sekarang kita berikan secara, ya, formal melalui pendidikan yang terarah dengan jelas. Karena kalau tidak, sebenarnya mahasiswa itu mereka sebagian besar juga waktunya mereka pergunakan, dan ilmu pengetahuan pun mereka ambil dari sumber-sumber artificial intelligence itu. Teman-teman sekalian, jadi ada tuntutan akademis untuk profesionalitas, dan ini sangat penting sekali bagi pemerintahan atau banyak misalnya organisasi baik di sektor publik maupun swasta, karena membutuhkan tenaga ahli yang memahami cara kerja dunia virtual untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Teman-teman sekalian, penelitian interdisipliner, ya, seperti dikatakan tadi, itu juga selalu ditegaskan pada hampir semua ilmuwan yang membicarakan tentang teknologi informasi, terutama sekali misalnya tentang era, ya, setelah munculnya artificial intelligence itu. Teman-teman sekalian, jadi penelitian interdisipliner merupakan program yang penting karena ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti teknologi, ilmu sosial, psikologi, dan filsafat
untuk menjawab tantangan-tantangan baru di era digital ini. Teman-teman, yang berikutnya adalah kita jelaskan sedikit tentang peningkatan kesadaran etis dan filosofis. Dan ini perlu, ya kemarin juga sudah dijelaskan sebenarnya. Mestinya bukan hanya kemarin atau besok atau lusa. Tetapi yang penting, kalau misalnya kita coba pelajari tentang buku-buku yang dikemukakan ya para ahli tentang permasalahan cyber itu, ya virtual itu, mereka selalu menekankan pentingnya kesadaran etika dan filosofis. Kesadaran filosofis seperti kita jelaskan kemarin itu sebenarnya adalah paradigma yang kita gunakan. Dasar pemikiran seseorang itu akan menentukan bagaimana dia berpikir dan bertindak. Jadi dosen-dosen yang memang hanya dalam otaknya itu hanya ada satu model, ada satu paradigma berpikir yang kita sebut misalnya sering disebut di dalam dunia perguruan tinggi, terkurung dalam otaknya, akan sulit menerima perubahan dan pemikiran orang lain. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan peningkatan kesadaran etis dan filosofis. Ya, bagaimana memahami bahwa ada perkembangan baru yang harus disadari dan harus diikuti supaya misalnya itu akan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk sesama. Teman-teman sekalian, jadi program-program yang kita bahas ini sebenarnya juga membahas dimensi etis dan penggunaan teknologi. Seperti saya katakan tadi, bagaimana supaya misalnya ada terlindungi ya hak-hak pribadi, hak-hak azazi manusia, dan juga dampaknya terhadap demokrasi dan kebebasan individu. Teman-teman sekalian, ini adalah sedikit contoh universitas terkemuka di dunia, ya. Ini hanya ringkas saja yang telah membuka program-program studi baru atau paling tidak misalnya kuliah-kuliah tertentu dan program studi yang secara khusus berfokus pada cyber politik. Ingat teman-teman, ya kita bicara cyber politik tapi kita masuk pada etik, kita bicara psikologi, kita bicara tentang yang lain karena memang tidak mungkin kita sebenarnya bicara politik tok. Itu yang kita katakan bahwa sekarang ini tidak mungkin bicara politik tanpa pemerintahan, tanpa ini, tanpa ekonomi, dampaknya pada sosial, dampaknya pada psikologi, dan lain-lain seterusnya. Jadi pendekatan interdisipliner hampir dipastikan akan ya memasuki bidang-bidang yang saling berkaitan satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain. Jadi masih jarang kita temukan misalnya ya pandangan yang begitu terbuka, terutama sekali yang mestinya ini pada program S2, S3 dosen-dosennya memang harus mulai memahami apa yang disebut dengan pendekatan multi, inter, dan transdisipliner. Ya. Jadi beberapa universitas menawarkan program-program baru yang berkaitan dengan interaksi antara dunia maya dan dunia politik. Saya berikan sedikit atau beberapa contoh. Yang pertama adalah, ya, ini kita ambil dulu, bukan ya termasuk negara maju juga, tapi bukan dari Eropa dan Amerika. Yang pertama adalah Tel Aviv atau Tel Aviv University. Di situ ada universitas yang menawarkan program magister dalam bidang cyber politics dan cyber governance. Jadi program 1 tahun malah ya. Ini dirancang untuk memberikan kemampuan, keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan cyber yang dihadapi oleh banyak organisasi. Teman-teman sekalian, ya, saya mulai berpikir bagaimana misalnya kalau di kajian strategik global itu dibuat model kursus-kursus yang tertentu dan itu nanti hanya ya tentu diberikan pada para peminatnya. Teman-teman sekalian, seandainya teman-teman mahasiswa yang sekarang ini mengikuti dan kemudian ada minat untuk itu, mudah-mudahan kita bisa buat kelas-kelas khusus untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana misalnya apa yang disebut dengan cyber politik, apa yang masuk dengan cyber virtual, apa yang masuk dengan cyber management dan seterusnya. Itu mungkin akan sangat bermanfaat. Tapi saya sekarang memulai ini melalui satu katakanlah misalnya video yang sebenarnya dibuat secara tiba-tiba. Jadi misalnya dalam 1 hari itu saya mencoba untuk menyiapkan bahan dan besoknya sudah langsung dijelaskan. Teman-teman belum
terinternalisasi sebenarnya secara baik, malah begitu selesai, kadang-kadang belum teredit dengan baik, sudah langsung disampaikan pada teman-teman. Jadi saya minta maaf kalau ada atau banyak kekurangan dari apa yang kita berikan, apa yang saya berikan selama ini. Jadi yang kedua adalah contohnya Westland University. Ini universitas yang telah menawarkan kursus malah tentang cyber politik yang membantu mahasiswa mengeksplorasi perspektif teoritis tentang politik cyber, tentang isu-isu, tentang debat, dan topik-topik utama dalam ancaman cyber. Teman-teman, berikutnya adalah Stanford University. Stanford University ini membicarakan tentang atau membuka program penelitian tentang psikologi digital. Jadi ingat teman-teman, selalu ada ya yang menggunakan digital psychology, ada yang menggunakan cyber psikologi, dan dua istilah digital dan cyber ini sepertinya itu saling bergantian saja digunakan pada bidang-bidang tertentu. Teman-teman sekalian, di Indonesia ya program-program yang kita katakan tadi itu memang belum ya menarik sekali kan, saya pikir kalau misalnya kita sudah mulai kita membicarakan itu. Dan yang berikutnya adalah ada beberapa program studi cyber lain, misalnya tentang cyber politik menggabungkan ilmu politik. Ingat teman-teman, ini untuk menjelaskan bahwa ya studi cyber politik itu adalah studi yang sifatnya kajian, yang sifatnya interdisipliner. Beberapa bidang ilmu itu saling terkait satu sama lain, misalnya politik, teknologi informasi, ada keamanan cyber, ada permasalahan etika, ada permasalahan hukum, ada permasalahan sosial, dan itu yang kita sebut sebenarnya dengan pendekatan yang sifatnya interdisipliner. Ketika kita mencoba untuk menjelaskan, memahami itu, dan kemudian perlu ada kolaborasi kerjasama antara berbagai macam bidang ilmu itu. Itu sebenarnya intinya yang kita bicarakan pada filsafat ilmu dan metodologi, pada kajian strategi global. Teman-teman sekalian, jadi untuk mendapatkan pemahaman yang holistik, yang komprehensif tentang misalnya cyber politik, tentang cyber ekonomi, tentang misalnya virtual management, itu memerlukan pendekatan yang kita sebut tadi dengan ya pendekatan interdisipliner. Contoh yang berikutnya adalah Stanford University, itu misalnya di situ ada program psikologi digital dan juga ada cyber politik. Kemudian pada ya bagian lain, bidang lain misalnya ada juga cyber politik yang biasanya dirancang sebenarnya untuk mengeksplorasi hubungan antara teknologi digital, kekuasaan politik, dan masyarakat dalam era digital. Teman-teman sekalian, sebenarnya mestinya harus dilanjutkan ini dengan kurikulum program ini, tapi ya saya hanya coba ringkas saja dan tidak begitu lengkap tentang kurikulum program yang kita sebut tadi misalnya pada cyber politik ini. Yang pertama adalah saya tidak jelaskan lagi tentang pengantar cyber politik dan deskripsinya memperkenalkan konsep dasar tentang cyber politik itu, pengaruh teknologi digital dan seterusnya. Yang kedua misalnya bisa kita ini sangat masih ya belum ini dipikirkan secara tiba-tiba saja. Yang berikutnya adalah misalnya tentang bicarakan di sini definisi dan sejarah cyber politik, dinamika kekuasaan dan di dunia maya, dan seterusnya. Yang kuliah yang kedua bisa misalnya keamanan cyber dan strategi geopolitik. Yang berikutnya misalnya bisa kuliah yang ditawarkan regulasi dan kebijakan dunia maya. Yang berikutnya misalnya bisa ditawarkan tentang teknologi dan demokrasi digital, dan seterusnya. Teman-teman, ini hanya bagian pengantar ringkas tentang apa yang kita sebut misalnya cyber politik itu. Saya tidak lanjutkan lagi karena masih banyak sebenarnya bagian-bagian yang tidak saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena biasanya ya kalau disampaikan juga karena mestinya ada nanti tentang studi kasus ya, dan ini termasuk bagian yang sangat penting kita bahas pada kuliah cyber politik, karena nanti dia berkaitan misalnya studi kasus ini sebagai salah satu pilihan Anda yang di S1, S2, S3 misalnya untuk melakukan riset tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Teman-teman sekalian, terima kasih
atas kesabaran teman-teman untuk bisa mengikuti apa yang kita bicarakan. Saya berterima kasih sekali. Dan saya juga sebenarnya mengharapkan tentu ada partisipasi aktif dari teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan kuliah-kuliah pada hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa pastikan Anda telah like, komen, dan subscribe channel ini, karena dukungan Anda adalah semangat kami.